lebih banyak juga ngasilin madunya teman-teman. Nggak dari koloni itu sendiri, jika vegetasi sumber polen, sumber nektar tidak ada, koloni banyak, saya yakin itu koloninya kabur teman-teman. Bisa bersamaan kaburnya atau berurutan. Itu ciri-ciri koloni Apis-cerana sifat liarnya. Dan nggak itu juga, kalau vegetasi melimpah, kadang si lebahnya itu nggak nyaman diganggu hama atau diganggu kotaknya sering kita buka, atau si di dalam kotaknya ada hama cicak, kecoa ataupun yang hama lainnya teman-teman. Nah biasanya itu si koloni pekerjanya itu merasa tidak nyaman di dalam sarangnya itu ya guys. Apalagi koloni lemah teman-teman. Ini koloni lemah itu biasanya gampang sekali kena hama ngengat atau ulet teman-teman. Jadi si kotaknya itu harus kita bersihkan seminggu sekali teman-teman. Nah biasanya koloni yang lemah itu ada beberapa faktor. Satu itu proses pemindahan baru-baru. Nah itu koloni yang masih lemah ya teman-teman. Nah vegetasi sedikit kabur teman-teman. Beda lagi kalau budidaya lebah trigona ya teman-teman. Lebah trigona itu enggak kabur-kaburan ya guys. Kita sebari cerita aja ya teman-teman, sambil nunggu ini cuaca harinya gelap teman-teman. Nah itu biar nggak gabut teman-teman, untuk biar ada apanya ya guys, biar ada penjelasan dan titik edukasinya teman-teman. Nah kita dulu udah banyak teman-teman untuk ngumpulin koloni lebah Apis-cerana ya teman-teman. Nah dikarenakan vegetasi kurang atau sedikit, itu koloninya kabur teman-teman. Kenapa bang itu? Nah biasanya kalau Apis-cerana itu gampang teman-teman. Jadi untuk teman-teman usahakan kalau ingin budidaya lebah Apis-cerana itu harus banyak banget untuk vegetasinya. Nah misal teman-teman satu koloni 3 sisir sarang dengan jumlah, untuk teman-teman ngandelin bunga pukul 8 itu minimal ada 50 pot yang sudah rajin berbunga teman-teman. Nah itu biasanya kalau Apis-cerana itu ya, itu harus banyak dulu untuk bunga yang sudah rajin berbunga ya guys. Jadi kadang kalau dari kurang lebih dari 50 pot tanaman bunga pukul 8 itu si lebah nggak bakal ngambil teman-teman. Jadi untuk tanaman santos, misal teman-teman yang sudah nanam bunga santos itu tapi belum ada yang hinggap, nah mungkin teman-teman masih sedikit untuk berbunganya ya guys. Jadi minimal kalau Apis-cerana itu 2 meter, 3 meter, 4 meteran teman-teman, baru si lebah Apis-cerana yang teman-teman budidaya itu akan ngambil teman-teman. Nah jadi untuk perbandingan koloni Apis-cerana yang 3 sisir sarang itu ya teman-teman, nah itu
2 pohon santos yang sudah tinggi udah 3 meter misal teman-teman. Nah, dengan koloni yang 3 sisir sarang ini akan ngambil nektar bunga santos. Itu keadaan koloni sehat dan enggak lemah ya teman-teman. Nah, ini koloni yang di belakang saya ini nih gak akan mudah-mudahan gak langsung kabur ya teman-teman. Jadi bisa langsung adaptasi teman-teman. Dan untuk lokasinya mungkin ada teman-teman satu lokasi yang dekat budidaya lebah madu tempat lokasi saya ini nanti ya teman-teman. Oke, ini baru 17.34 teman-teman. Ini tadinya kita gak bakal relokasi tempat teman-teman, dikarenakan ini vegetasi sangat potensial banget. Mau gimana lagi teman-teman, kalau numpang penempatan kotak lebah itu ya teman-teman di perkebunan atau yang seperti ini itu takutnya si lebahnya, kebunnya dibakar, si lebahnya mati teman-teman. Nah gitu teman-teman. Jadi kita harus terpaksa kita pindahkan lagi ke dekat rumah aja lah ya guys. Kalau di kebun-kebun kayak gini udah pada gundul, susah teman-teman. Jadi kita rawan banget diambil sama orang ya teman-teman. Ini juga kita mindahin ke lokasi ini tuh susah banget teman-teman. Soalnya kemarin itu kita videokan juga ya teman-teman untuk pembukaan lahan, pembukaan jalan ya guys. Untuk ke lokasi area ini itu sangat susah banget teman-teman. Kalau nonton videonya sampai habis ya teman-teman, itu sangat rapat banget teman-teman untuk si ranting-ranting kayak gininya itu guys. Nah, kita sampai di sini beberapa hari keberapa ini tuh ya guys, lupa saya. Nah, besok itu hari ke berapa ya guys, kalau nggak salah kita mindahin itu ke sini itu tanggal 4 tanggal 5 ya, lupa lagi saya. Nah pokoknya belum satu minggu teman-teman. Biasanya kalau lebah kita pindah-pindah itu apalagi habis cerana itu gampang banget stres teman-teman. Nah dikarenakan ini terpaksa kita mindahinnya, jadi kita akan coba kasih pakan madu aja teman-teman. Nanti setelah sudah nyampe di lokasi baru ya teman-teman, kita kasih madu beberapa ini aja teman-teman, beberapa takaran aja ya teman-teman. Jadi untuk si lebahnya itu ada energi untuk besok pagi untuk mencari pakan atau mencari lokasi pakan barunya itu ya guys. Nah itu guys, sampai jauh banget ya guys. Nah ini
masih pada pulang teman-teman. Ada juga yang nyari pakan. Oke, kita potong-potong untuk videonya ya teman-teman, jadi biar nggak panjang durasi videonya. Nanti kita kalau di sini kita jeda dulu untuk videonya teman-teman, dikarenakan ini lokasinya hanya satu jalan saja, susah. Nanti kita lanjutin di apa namanya, pintu masuk ke area ini ya teman-teman. Tuh sudah masuk perkebunan warga yang sudah lapang teman-teman, sudah dibersihkan ya guys. Oke, kita tunggu dulu sampai agak maghrib ya teman-teman, agak menjelang maghrib, biar koloninya pada diam dulu di sarang teman-teman. Ini kita sudah masuk ke lapang perkebunan teman-teman. Ini koloninya. Ini tadi dari dalam ya guys. Oke, kita bawa. Berat banget teman-teman. Hampir saja. Oke, seperti biasa teman-teman, kita gantian tangan teman-teman. Oke, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dulu teman-teman, agar channel ini bisa terus memberikan ilmu-ilmu untuk seputar pelebahan dan bunga-bunga. Guys, cukup sekian dulu untuk video kali ini teman-teman. Saya mau fokus dulu jalan untuk pulang teman-teman, karena kan susah kalau kamera satu lagi megang. Oke, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.